Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1919. Rekan Daois, apa maksudmu ini? Orang-orang klan Yuanxi terkejut. Seorang tetua berjalan keluar, menatap tajam pria parubaya dari Gunung Lanling. Tetua ini berjaga di Istana Langit Yuanxi, kultivasinya juga sangat kuat. Meskipun bukan tokoh perkasa tingkat domain Dao, ia adalah dewa tertinggi papan atas. Aku tidak suka melihat klan Yuanxi-mu, apa yang bisa kau lakukan? Pria parubaya dari Gunung Lanling sangat agresif, memandang rendah tetua klan Yuanxi dari ketinggian dengan tatapan meremehkan. Apakah kau ingin menindas klan Yuanxi-ku seolah tak ada orang? Tetua klan Yuanxi berteriak marah. Selama bertahun-tahun yang panjang, sebagai sebuah tanah suci, kapan pernah klan Yuanxi dihina seperti ini? Memangnya kenapa? Kau mau bertarung denganku? Hanya dengan daunmu yang dangkal itu, aku bisa membantaimu dengan lambaian tangan. Nada bicara pria parubaya Gunung Lanling itu suram dan dingin. Baik perkataan maupun tindakannya adalah tamparan bagi wajah klan Yuanxi, menginjak-injak harga diri klan Yuanxi. Kota kuno Kaisar bukanlah tempat bagimu untuk berbuat seenaknya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kehampaan. Seketika, tatapan semua orang tanpa sadar mencari arah suara itu. Ahli dari Gunung Lanling sangat dominan, namun saat ini masih ada orang yang berani berkonfrontasi dengannya. Semua orang sangat penasaran siapa sebenarnya orang ini. Terlihat di kehampaan, sesosok bayangan berjalan keluar. Sosoknya ramping, namun wajahnya tidak terlihat jelas, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam pekat. Akhirnya ada orang yang tidak takut mati mau tampil. Karena kau sudah berdiri keluar, maka aku akan menggunakan darahmu untuk menegakkan wibawa. Pria parubaya dari Gunung Lanling mencibir. Ia terbang ke angkasa, menjulurkan tangan besarnya, mencengkeram ke arah sosok yang diselimuti cahaya hitam itu, sangat agresif. Crash! Seberkas cahaya hitam melesat keluar. Begitu keluar, cahaya hitam itu membesar seketika, bagaikan petir hitam yang mengandung aura kehancuran yang mengerikan. Saat cahaya hitam bersentuhan dengan tangan besar itu, wajah pria parubaya Gunung Lanling seketika berubah. Tangan besarnya yang dikondensasikan dari kekuatan Dao ternyata langsung tertembus. Laju cahaya hitam itu bahkan tidak berkurang, bagaikan pedang tajam yang tak terkalahkan berubah menjadi petir, menebas hingga ke hadapan. Melihat pemandangan ini, banyak orang merasa ngeri. Orang yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hitam itu entah siapa. Sembarangan melancarkan seberkas cahaya hitam, ternyata mampu menekan ahli dari Gunung Lanling. Seberapa kuat kekuatan tempur ini? Meskipun pria parubaya Gunung Lanling ini belum melangkah ke alam domain Dao, separuh kakinya sudah melangkah masuk, bisa disebut sebagai setengah langkah tokoh perkasa. Sosok cahaya hitam itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Berkas-berkas cahaya hitam terus-menerus melesat dan menebas keluar, seolah-olah terkondensasi dari tatapan mata. Kekuatan serangannya terus-menerus tanpa henti, menekan pria parubaya Gunung Lanling hingga terus mundur, hanya bisa menghindar. Hal ini membuat wajah pria parubaya Gunung Lanling terlihat sangat buruk. Kekuatan cahaya hitam yang dilancarkan lawan sangat menakjubkan, bahkan dengan kultivasi setengah langkah domain daunnya, ia tidak berani menahannya secara langsung. Matilah kau! Tiba-tiba, pria parubaya Gunung Lanling menangkap peluang. Ia membentuk segel dengan telapak tangan dan jarinya, melancarkan kekuatan supernatural. Cahaya biru yang luas bagaikan samudera menderu. Kecepatannya seketika seolah mencapai batas ekstrim. Dengan satu gerakan kilat, ia mendesak hingga ke dekat sosok cahaya hitam itu. Gawat! Tatapan tetua klan Yuanxi menajam. Sejak awal pertarungan, sosok cahaya hitam itu terus menggunakan sinar hitam untuk melawan musuh, memberikan kesan bahwa ia ahli dalam serangan jarak jauh kekuatan supernatural, dan pasti tidak ahli dalam pertarungan jarak dekat. Kini diserbu hingga jarak dekat oleh setengah langkah tokoh perkasa Gunung Lanling, dikhawatirkan nasibnya akan buruk. Namun, yang tidak disangka oleh semua orang adalah, dari dalam cahaya hitam yang menyebar, sebuah telapak tangan yang putih bersih perlahan terulur. Cahaya hitam yang suram terkondensasi di tangannya, berubah menjadi sebatang tombak perang yang tampak nyata. Puff! Kekuatan tombak perang itu sangat mengerikan. Ia menembus kekuatan Dao yang bagaikan samudra biru, langsung menembus tubuh pria parubaya Gunung Lanling itu. Darah segar menyembur kemana-mana, mewarnai langit menjadi merah. Dalam sekejap, seluruh kota kuno Kaisar menjadi hening senyap. Itu adalah setengah langkah tokoh perkasa dari Gunung Lanling.
Jika tokoh perkasa tingkat yang mulia abadi yang sesungguhnya tidak muncul, ia cukup untuk menyapu bersih dunia saat ini. Namun ia terluka parah oleh orang yang asal-usulnya tidak diketahui. Pemandangan ini mengintimidasi banyak orang, karena sosok di dalam cahaya hitam itu tidak memberikan kesan kuat, fluktuasi kultivasinya hanya berada di tingkat tahap awal dewa tertinggi. Kamu sebenarnya siapa? Pria paruh baya dari Gunung Lanling membelalakan matanya, apakah kamu ingin bermusuhan dengan dojo di belakang Gunung Lanlingku? Apa kalian layak? Suara yang terdengar dari dalam cahaya hitam itu sangat dingin. Tombak perang bergetar pelan, dan pria paruh-baya dari Gunung Lanling itu seketika menjerit memilukan, tubuhnya hancur lebur menjadi kabut darah. Roh sejatinya mencoba melarikan diri, tetapi tertembus oleh seberkas cahaya hitam, benar-benar musnah seperti asap. Apa kalian menyadari bahwa jurus serangan orang ini sangat mirip dengan seseorang? Mendengarmu berkata begitu, aku juga merasa agak mirip. Di kota kuno Kaisar, berkumpul orang-orang yang keluar dari tanah kuno tersembunyi, banyak di antaranya adalah murid dari dojo di balik tanah kuno tersembunyi tersebut. Beberapa dari mereka pernah menyaksikan pertempuran besar yang mengguncang dunia itu. Jurus cahaya hitam yang berseliweran itu sangat mirip dengan kekuatan mata iblis Shenluo. Meskipun auranya disamarkan, mereka masih bisa merasakan jejak yang serupa. Setelah pertempuran besar itu, Dewa Taisang mencungkil sepasang mata putra Dao Muluo. Mungkinkah jenius pribumi dunia abadi itu menggunakan mata iblis Shenluo untuk menempa sebuah avatar? Bahkan mungkin dia mengganti matanya sendiri dengan mata iblis Shenluo, itu akan lebih mengerikan lagi. Berbagai spekulasi yang muncul membuat hati bergetar. Dan jika hal seperti ini sampai ke telinga orang-orang tanah Muluo, hasilnya sudah bisa ditebak. Di kehampaan, sosok cahaya hitam yang telah membunuh pria paruh-baya Gunung Lanling itu perlahan berbalik. Ia tidak mempedulikan ucapan terima kasih dari tetua klan Yuanqi itu, lalu bergerak menuju kehampaan. Berhenti. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar lagi. Beberapa sinar cahaya melesat dengan kecepatan sangat tinggi, menghalangi jalannya. Siapa kamu? Beranikah kamu menunjukkan wajah aslimu? Beberapa orang yang muncul di sini adalah ahli dari tanah Muluo. Mereka melihat pertarungan tadi dan juga curiga bahwa orang ini menggunakan kekuatan mata iblis Shenluo. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kata sosok cahaya hitam itu dengan dingin. Kami curiga kamu ada hubungannya dengan harta karun dojo kami yang hilang. Orang-orang tanah Muluo sama sekali tidak bisa tenang. Kehilangan mata iblis Shenluo membuat tokoh besar di dojo belakang mereka murka. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, mereka harus merebut kembali sepasang mata itu. Crash, sebelum mereka sempat bergerak, sosok di dalam cahaya hitam itu sudah menyerang. Seberkas cahaya hitam menembus, langsung melubangi dada seorang ahli tanah Muluo. Segera setelah itu, sosok cahaya hitam tersebut melangkah maju. Sinar hitam bagaikan anak panah terus menembus, dan pada saat yang sama, cahaya hitam terkondensasi menjadi tangan besar yang menekan, menindas dan memusnahkan segalanya. Itu kamu, kembalikan sepasang mata putra Dao kami, seorang ahli tanah Muluo berseru kaget. Setelah bertarung dan bersentuhan langsung, ia merasakan aura yang merupakan milik mata iblis Shenluo. Benar-benar kekuatan mata iblis Shenluo. Teknik mata terkuat semacam itu tidak mungkin secara kebetulan muncul pada orang kedua. Sepertinya Dewa Taisang itu benar-benar telah muncul. Orang lain yang memiliki dugaan serupa juga berteriak kaget. Seseorang yang bisa membunuh putra Dao Muluo saja sudah sangat kuat dan menentang takdir. Jika ia mendapatkan sepasang mata terkuat lagi, bukankah ia akan menjadi tak terkalahkan? Bersambung.